Hei. Hai. Hai. Kita mau coba masak ya, Neng? Iya. Ini tuh telurnya. Mana itu? Tuh. Ya. Kita sambungkan. Lah. Hei. Ada. Dah. Main kai kebun kah? Gunung tinggi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan coba untuk bereksperimen lagi tentang kompor listrik ya. Jadi kita akan buat sebuah perpaduan dari kompor gas dan kompor listrik. Di sini sudah saya siapkan juga ada minyak ya. Ini ada bensin. Oke, jadi kita pergunakan bensin zaman dulu nih ya. Ini kalau misalkan kita pakai Pertalite atau premium zaman sekarang itu lebih bagus ya. Nih, ini warnanya juga agak gelap karena ini udah campuran oli samping ya. Ini bekas mesin rumput. Masih putih dulu ya. Kalau kalian kita pakai Pertamax itu lebih bagus ya. Ini hanya umpama saja, jadi contoh ya. Ini adalah kaleng ya. Di sini saya pergunakan kaleng ini untuk tungkunya yang sudah saya lubangi, teman-teman. Ada beberapa lubang dan tengah ya. Kemudian ada selang water pass ya. Ini kalian nanti bisa menyalurkan gasnya ya. Nah, seperti ini. Kita buat seperti ini ya. Kemudian kita harus memiliki ini nih, ini adalah pompanya ya. Kalian bisa nyari pompa ini dari dispenser yang otomatis yang kecil, yang menggunakan baterai 3,7 volt kayak gini teman-teman ya. Ini adalah rangkaian elektroniknya, sudah saya lengkapi dengan charger ya. Kalau misalkan baterainya habis, ini bisa langsung cas ke 5 volt ya, ke colokan HP kayak gitu teman-teman. Nah, ini ada dua. Aduh, kok tiba-tiba nyala ya? Di sini ada dua selang output. Di sini ada yang untuk menghisap dan satu untuk mengeluarkan. Yang menghisap nanti kita sambungkan ke bensin ya, ke minyaknya. Kemudian kalau misalkan ada outputnya, kita masukin ke sini nih, ya, ke tungkunya. Ini udah saya tutup belakangnya supaya udara nanti masuk ke atas ya, seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi saya langsung saja mau instalasi ya. Di sini kita hubungkan dulu. Bentar, ini tiba-tiba nyala, wih. Ini hubungkan dulu ya. Bentar, kita harus cari tahu dulu. Oke, untuk yang jalur hisap ada di sebelah sini ya. Kita hubungkan ke aqua yang berisi atau ke botol yang berisi ini nih, bensin. Oke teman-teman, selanjutnya untuk yang ini tungkunya kita sambungkan ke jalur yang satu lagi ya. Oke, dan akan seperti ini. Oke, ini sekarangnya agak ada kendala juga ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, udah dia diam. Oke, kita coba sekarang ya. Bentar ya teman-teman, jadi kameranya nanti saya mau coba untuk nyari posisi yang pas. Oke, nah seperti ini kita bisa lihat ya rangkaiannya. Ada bensin, oke teman-teman, ada bensin. Kalian bisa pakai Pertalite yang di dalam aqua. Ini harus dilem atasnya ya. Kemudian ini saya kasih lubang ventilasi sedikit ya di samping aquanya ya, di botolnya. Kalian harus kasih lubang ventilasi sedikit saja ya, seukuran kurang lebih jarum ya. Itu untuk fungsinya nanti antara oksigen dan gas akan bersamaan dikirim ke sini. Kalau tidak ada oksigen, ini akan akan hampa udara, jadi tidak akan keluar gasnya ya dari proses kimiawi ini bensinnya ya, minyak. Oke, ini jalur untuk menghisap ya teman-teman. Di sini lihat. Nah, untuk kutub outputnya, jadi keluarnya masuk ke sini ya. Oke, jadi bawahnya ini kan biasanya ada lubang, harus tutup dulu rapat-rapat ya. Ini saya pakai solatip karena ini untuk
percobaan saja, eksperimen. Jadi kalau misalkan kita mau coba untuk jangka panjang, kalian bisa pakai plat atau aluminium yang kalian las ya. Harus dibikin dengan sempurna ya, karena ini kalau lama kelamaan akan panas, dan ini hanya untuk contoh saja teman-teman ya. Di sini sudah saya bikin lubang ventilasi untuk keluar gas. Ada beberapa ya, kemudian ada tengah juga. Nah, untuk dinamonya sendiri di sini menggunakan tegangan 3,7 volt teman-teman ya. Ada saklar ini. Kemudian ada untuk modul chargernya ya dari USB HP. Kemudian ada baterai 3,7 volt. Jadi teman-teman yang mau bereksperimen ya, nanti kedepannya bisa menggunakan alat ini ya. Kalian bisa rakit sendiri. Kalau mau besar ya, nanti bisa dihubungkan ke tungku kompor gas misal ya. Itu pakai aerator untuk akuarium. Di sana bisa kalian pergunakan di tungku bekas kompor gas ya. Jadi untuk jumlah di sini saya pergunakan seperti ini ya, sedikit aja bensinnya. Itu awet teman-teman ya. Karena kita hanya membutuhkan gasnya aja ya, bukan membutuhkan air ya, membutuhkan atau ini cairannya bukan ya, tapi membutuhkan gasnya aja. Jadi lebih awet ya. Terus kalau misalkan kita mau bikin yang gede, selangnya juga harus perhatikan ya. Jadi harus agak gedean, kalau enggak ininya harus 2 atau tegangannya ditambah ya. Misal ditambah 1 baterai lagi, jadi 3,7 volt ditambah 3,7 volt ya. Begitu teman-teman. Ya untuk idealnya 5 volt sampai 6 volt ya, kayak gini ya. Itu kita kasih dulu tegangan untuk mengatur tegangannya ya, supaya bisa mengatur intensitas apinya nanti. Kemudian ini dikasih keran juga kayaknya nih nanti ke depannya, supaya nanti udara yang masuk ya di sini ventilasinya kita bisa atur ya untuk mengatur kerapatan gasnya ya, seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk tes di sini ya. Kita harus ini bentar ya, ini harus mantap dulu nih posisinya, jangan sampai ini nih. Bentar guys. Kita akan coba untuk cari, saya dapat gelas di sini untuk sini nih. Oke, seperti ini. Oke, ntar guys ya, di sini lepas selangnya ya, saya mau pasang dulu. Saklarnya agak-agak stres sedikit karena tiba-tiba nyala gitu. Oke, kita akan coba sekarang. Oke teman-teman, kita akan coba ini solusi untuk para pedagang kaki lima yang mau berjualan tetap menggunakan bahan bakar atau bisa dibawa-bawa ya kompornya kayak gitu. Kita hanya bisa charger baterai, kemudian kita isi ini ya. Ini saya perkirakan kalau 1 liter bisa sampai 1 bulan lebih teman-teman ya. Untuk 1 liter sekitar 10.000 kalau pertalit ya. Nah untuk bensin dulu itu ini sekitar berapa ya, lupa lah, sekitar 8 atau 9 ribuan ya. Nah kita akan coba. Pertama kita harus nyalain dulu saklarnya teman-teman. Udah nyala duluan. Oke, ini belum keluar, kita nyalakan pakai korek. Oke, ini apinya udah nyala nih. Nah oke, kita bisa lihat, cuma agak berisik sedikit gak apa-apa ya, karena ini memang ada pompanya ya. Kita lihat, perhatikan apinya sama ya, ini panas juga teman-teman. Oke, nah ini kita bisa lihat ya apinya kayak gini. Untuk jalurnya, nah di sini perhatikan ya, ini jangan sampai bocor ya teman-teman. Kalau misalkan bocor ya selangnya kita harus perbaiki ya. Tek. Kita coba matiin ya, matiin saklarnya di pompanya. Kita lihat apinya. Oh nggak, oke. Nah kalau dia pelan akan, nah kalau cepat dia akan, apinya akan besar. Ntar ini harus matiin. Nah ini udah. Dia kalau misalkan untuk pompanya off, maka api juga akan off, karena ini membutuhkan gas dari botol ini ya. Ini selangnya tidak usah menyentuh dengan cairannya ya, cukup segini aja ya. Oke,
Jadi kita hanya perlu menghisap gasnya aja teman-teman. Nah untuk kedepannya ini bisa dikembangkan menjadi kompor ya. Jadi bisa menjadi kompor portable menggunakan baterai ya. Ini kalau saya menggunakan baterai yang masih normal yang 3,7 volt untuk 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai 5 kali sampai 10 kali masak itu masih normal ya teman-teman. Jadi kita memerlukan lebih dari satu baterai untuk bisa memasak ya seharian full dari pagi sampai sore ya. Kalau misalkan kita punya 10 baterai kayaknya cukup deh untuk masak seharian ya, 10 baterai atau lebih ya. Lalu kita susun paralel atau seri teman-teman kayak gitu. Nah kita akan coba lagi, kita nyalain. Oke udah nyala duluan karena ini sakarnya udah nggak normal. Kita kasih api. Oke dia udah nyala. Satu lagi yang belakang belum. Oke ini udah nyala teman-teman. Kita akan coba matiin ya, matiin lampu lighting biar kelihatan. Nah oke. Untuk apinya sendiri di sini lumayan imut sekali ya teman-teman karena ini bentuknya agak kecil. Jadi wajar aja ya, ini panas ya, lumayan. Kita bisa bikin kompor untuk masak sendiri menggunakan bensin ya atau pertalit ya, pakai baterai juga. Ini irit teman-teman ya, untuk segini aja dari botol tadi itu bisa sampai 1 minggu atau lebih masak ya teman-teman. Oke. Nah ini kalau misalkan apinya kecil di sini, ini karena memang ya dari pompanya sedikit ya udara yang meniup. Nah kayak gitu. Ini panas anjir, panas juga teman-teman. Ini kalau misalkan kita kasih wajan di atasnya, ini cepat matang teman-teman karena ini panas juga, hampir sama dengan kompor biasa. Oke. Ini untuk panas juga sampai ke sini. Ini sekitar 2 jengkal. Kalau misalkan kasih wajan matang dia teman-teman. Nanti besok kita akan coba pakai wajan memasak ya teman-teman. Ini kita tes dulu, ternyata ini hangat ya, harus diperbaiki dulu karena ini kan selangnya harus desain langsung hubungkan ke sini, harus pakai semacam pipa ya, pipa kuningan atau aluminium ya, supaya mengurangi daya hantar panasnya teman-teman ya. Ini bagus juga untuk memasak. Apinya biru teman-teman ya, bisa kita lihat apinya biru, berarti kalau ini digunain masak ini bagus. Oke. Daya dorongnya juga ini mantep ya. Ini kayak mesin las, alat lasan pakai karbit, karena ini agak sedikit mendorong untuk, wih panas banget, ini akan matang ya kalau kita menanak apapun di atasnya ya. Kita tinggal kasih dudukan ya, dudukan panci. Oke. Mungkin kayak gitu aja ya untuk eksperimen kali ini teman-teman.